Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang teknik membaca cepat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Sa'diyah, dan yang kedua ada Aisyah Amanda, dan yang ketiga ada Novita Rahmawati. Berikut ini merupakan tabel teknik membaca cepat. 1. Teknik membaca skimming. Berikut ini merupakan skema teknik membaca skimming. Secara umum, skimming berarti melihat sekilas. Teknik membaca ini digunakan saat kita menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Dengan cara ini, berarti kita tidak membaca buku kata per kata, melainkan lompatan dari satu bagian ke bagian lain, dengan melihat pokok pikiran dari topik bacaan. Menurut para ahli, Nuryadi menjelaskan skimming merupakan sebuah istilah yang mengacu pada proses atau aktivitas membaca yang hanya terpusat pada mencari ide-ide pokok dalam sebuah teks bacaan dengan hanya melihat sekilas terhadap bagian bacaan yang tidak memperlihatkan ide pokoknya. Fungsi teknik membaca skimming yang pertama, memperoleh inti atau ide pokok untuk sebuah paragraf dan pokok pikiran untuk materi bacaan berbentuk teks atau wacana tersebut. Yang kedua, untuk membuat pembaca menjadi familiar terhadap topik yang disajikan dalam materi bacaan. Yang ketiga, untuk melihat gambaran keseluruhan dari isi materi bacaan. Langkah-langkah melakukan teknik skimming. Yang pertama, baca dari judul dan subjudul dari sebuah buku untuk mengetahui ide utama yang dibahas. Yang kedua, hindari membaca isi buku kata demi kata. Yang ketiga, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Yang keempat, baca dengan teliti paragraf akhir yang biasanya berisi kesimpulan. Yang kelima, perhatikan juga ilustrasi seperti gambar atau foto kalau ada, untuk memudahkan memahami isi bacaan lebih jauh. Dan yang keenam, setelah selesai, coba berhenti sejenak untuk memahami isi tulisan tersebut. Manfaat teknik membaca skimming. Yang pertama, mampu menangkap, menyerap, dan menguasai informasi dengan cepat. Yang kedua, membaca cepat dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kita terhadap bacaan. Yang ketiga, menelusuri halaman buku dan bacaan dalam waktu singkat. Yang keempat, tidak banyak waktu yang terbuang dengan tidak membaca bagian-bagian yang tidak penting. Teknik membaca skimming tentu memiliki tujuan khusus terkait penerapannya. Secara singkat, teknik membaca skimming bertujuan untuk mempermudah dalam memahami suatu bacaan tanpa harus membaca keseluruhan isinya. Yang kedua, teknik membaca scanning. Berikut ini merupakan skema teknik membaca scanning. Menurut Sudarso, scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Jadi, dalam membaca scanning, siswa langsung ke masalah yang dicari, yakni mengenai fakta khusus dan informasi tertentu. Fungsi teknik membaca scanning yaitu untuk mencari nomor telepon, untuk mencari kata pada kamus, untuk mencari entry pada indeks, untuk mencari angka-angka statistik, untuk melihat acara siaran televisi, dan untuk melihat daftar perjalanan. Langkah-langkah teknik membaca scanning. Yang pertama, perkirakan apakah sesuai kata kunci dan pemikiran yang dicari di bawah judul, serta pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca. Yang kedua, gerakan mata seperti anak panah langsung meluncur ke bawah menemukan informasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setelah menemukan informasi yang dicari, pelankan kecepatan untuk menemukan keterangan lengkap dari informasi yang dicari. Tujuan dan manfaat membaca scanning dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menemukan atau memperoleh topik tertentu, untuk memilih acara tertentu, untuk mendapatkan kata di dalam kamus, untuk mencari nomor telepon di dalam buku petunjuk telepon, untuk mencari entry pada indeks, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknik membaca SQ3R. Berikut ini skema teknik membaca SQ3R. Teknik membaca SQ3R adalah suatu teknik membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan pendukungnya serta membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui 5 langkah kegiatan, yaitu
Yang pertama, survei, yaitu memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks, lalu menandai bagian-bagian penting untuk dijadikan bahan pertanyaan. Yang kedua, question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan wacana. Yang ketiga, read, yaitu membaca wacana secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Yang keempat, recite, yaitu menghafal atau mengutarakan kembali semua jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Yang kelima, review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun pada langkah kedua dan ketiga sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang singkat, tetapi dapat menggambarkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Manfaat teknik membaca SQ3R yang pertama, survei terhadap bacaan akan memberikan kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah bacaan tersebut sesuai dengan keperluannya atau tidak. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para pembaca untuk berlaku fleksibel. Yang ketiga, membekali pembaca untuk belajar secara sistematis. Yang keempat, menghasilkan pemahaman yang komprehensif, bukan ingatan. Kelebihan teknik membaca SQ3R yang pertama, siswa diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan lebih terlatih untuk bisa membuat pertanyaan. Yang kedua, siswa berusaha untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mendalami isi bacaan atau teks tersebut. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi yang disajikan dalam uraian teks. Kelemahan teknik SQ3R yang pertama, siswa sulit dikondisikan saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pelajaran. Yang kedua, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang terlalu besar, karena bimbingan guru tidak maksimal, terutama dalam merumuskan pertanyaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.